Halo semuanya, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Mohon di-subscribe, mohon di-like agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman melihat kesaksian dari Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia, di mana pada video ini Ibu Retno Marsudi bersaksi tentang keberanian atau nyali Pak Jokowi mendatangi negara konflik seperti Afghanistan dan Ukraina. Kita tahu Afghanistan itu ada konflik dengan Taliban, sementara Ukraina dalam invasi Rusia gitu. Nah, jadi dua negara ini negara yang penuh konflik, tapi Pak Jokowi dengan berani mendatanginya. Jadi kedua negara ini kunjungannya bersama Pak Jokowi tidak bisa dilupakan oleh Ibu Retno ini. Pasti sangat berkesan dan sangat mendebarkan gitu ya. Tapi Pak Jokowi nyalinya memang nggak main-main sih. Tapi kita mau lihat dulu yuk bagaimana videonya. Ya, saya mendampingi Bapak ke luar negeri kan hampir selalu ya, hampir selalu. Tapi yang saya nggak bakal lupa itu adalah dua kunjungan ke negara yang sangat khusus. Wah, Satu adalah kunjungan ke Afghanistan. Yang kedua adalah kunjungan kemarin ke Ukraina Ya. dan juga ke Rusia. Jadi ke Afghanistan itu saya masih ingat bom terus terjadi, Ya. meledak di Kabul. Gila. Sampai Bapak waktu itu kunjungannya itu kunjungan rangkaian. Jadi di pagi sebelum Bapak berangkat dari kalau nggak salah dari Bangladesh, Ya. Bom masih meledak. Oke, Bu. Gila sih. Jadi tiap kali bom meledak kita evaluasi, kita rapat dengan Komandan Pas Pampres, dengan Kepala Protokol Negara, kita evaluasi apakah masih lanjut atau tidak. Sampai bom terakhir meledak, saya ketemu dengan Bapak. Saya menghadap ke Presiden bersama dengan Komandan Pas Pampres. Saya sampaikan, ini ada bom baru saja meledak, posisinya ada di mana, lanjut atau tidak? Sampaikan, lanjut. Oke. Nah, pada saat Presiden menyampaikan lanjut, itu kan berarti tugas kami adalah mengamankan. Ya. Baik mengamankan kunjungan dari sisi substansinya maupun mengamankan dari segi security-nya. Dan Gila sih. memang sebelumnya kita udah garap. Jadi proses sampai titik Bapak Presiden masuk ke Kabul misalnya, itu kan kalau ditarik ke belakang proses persiapannya, apalagi ke negara yang khusus seperti itu, persiapannya itu kan sangat luar biasa. Ya. Dan kita sangat dibantu karena kita punya teman yang banyak. Wow. Kita punya teman yang banyak, tidak saja teman yang biasa, tetapi teman yang juga yang orang mikir lah pada saat itu ya, di titik itu. Misalnya, to make a long story short, ya kunjungan itu bisa berlangsung dengan aman, walaupun cukup pendek ya, di Kabul hanya 6 jam, tetapi kunjungannya itu adalah kunjungan yang sangat bersejarah dan lancar. Demikian juga waktu Presiden berkunjung ke Kiev dan ke Moskow. Ya. Ke Kiev dalam situasi perang, persiapannya sangat luar biasa. Terus kemudian perjalanannya itu sendiri memakai kereta. Kita ambil base-nya di Polandia, naik kereta 12 jam. Jadi kalkulasi mengenai masalah security itu. Ya, itu teman-teman bagaimana nyali Pak Jokowi berani datang ke daerah konflik gitu loh. Afghanistan itu daerah yang sangat konflik ya. Ibu Retno bilang tadi beberapa jam sebelum mereka datang aja masih ada bom di sana sini, bahkan di Kabul. Kabul itu kalau saya tidak salah nih, itu ibu kotanya Afghanistan. Bayangkan kalau di ibu kotanya saja ada bom ya kan, bagaimanalah kita tidak ragu tentang betapa berbahayanya negara itu ya. Tapi Pak Jokowi punya nyali, dikalkulasi keamanannya tetap datang. Gila sih Pak Jokowi ini, saya pikir kalau presiden dari militer aja belum tentu berani tuh datang ke sana gitu loh. Mungkin Pak Jokowi salah satu dari sedikit banyak, mungkin hanya sedikit saja ya pemimpin yang berani datang ke Afghanistan dengan seperti Pak Jokowi ini ya. Saya kurang paham, tapi saya kan hanya segelintir saja. Dan Pak Jokowi
kunjungannya menciptakan sejarah gitu loh. Lalu ke Ukraina, kita tahu di sana sedang dibombardir Rusia, tapi Pak Jokowi sebelum menemui Putin di Rusia, dia datang dulu ke Ukraina. Nah, hebatnya menurut beberapa pengamat, ini adalah cara Jokowi untuk melihat langsung kondisi Ukraina, sehingga dia punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi dengan berbicara dengan Putin. Jadi bukan katanya atau kata media, tapi dia memang melihat langsung bagaimana korban perang itu menderita di Ukraina. Jadi banyak pengamat bilang itulah yang disampaikannya kepada Putin, dan dia sudah melihat sendiri sehingga Putin tidak bisa membantah gitu omongan dari Pak Jokowi. Tapi hebatnya Pak Jokowi, diplomasinya adalah diplomasi gandum, tentang pentingnya walaupun perang rantai pasokan makanan gitu ya, agar tidak diputus atau terputus karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi diplomasinya melalui jalur makanan ini sangat cerdas dan jenius. Itu kenapa tidak heran kalau Pak Jokowi digadang-gadang menjadi Sekjen PBB. Menurut saya sangat-sangat layak karena memberi perspektif baru aja. Selama ini kalau kita melihat PBB kan seperti kaki tangan Amerika, tapi Pak Jokowi kan selalu menyuarakan kepentingan Indonesia dalam rangka kemitraan yang setara dan saling menguntungkan, kepentingan Asia. Bahkan Pak Jokowi menjadi pelopor ya, dalam tanda kutip, memprovokasi negara-negara Asia, bahkan Afrika ketika dia kunjungan kemarin, untuk berani mempertahankan hasil negaranya gitu loh. Makanya Pak Jokowi bilang tidak ada yang boleh melarang hilirisasi gitu loh. Kemitraan yang setara, kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghormati, ini terus yang disuarakan Pak Jokowi. Saya pikir kalau Pak Jokowi jadi Sekjen PBB, bisa mengakurkan atau bisa menjadi seorang pelopor untuk menciptakan win-win solution pada negara-negara yang berkonflik. Karena Pak Jokowi ini punya spirit itu. Dia punya nyali, dia punya spirit mempersatukan, punya spirit win-win solution. Saya pikir Pak Jokowi sangat layak menjadi Sekjen PBB. Ya, itu aja teman-teman video kali ini, semoga bisa dinikmati. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.